Ini saya mau sharing tentang lagu-lagu. Ya, lagu-lagu. Jadi saya tuh orang yang suka nyanyi. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Saya lagi biasa buat pie, blueberry pie. Saya tuh seminggu 2 kali buat blueberry pie buat suami saya. Gitu ya. Kalau ke kantor harus bawa blueberry pie. Jadinya blueberry pie-nya udah habis, jadi saya masak lagi. Ya udahlah, saya pikir daripada dia makan di luar ya nggak. Ya udahlah, saya masakin ya. Nah, teman-teman, saat ini saya mau sharing tentang lagu-lagu. Ya, lagu-lagu. Jadi saya tuh orang yang suka nyanyi ya. Terus karena udah lama nggak jarang nyanyi lagi gitu, jadi saya agak lupa gitu. Cuma saya mau mengingat lagi, apakah saya masih ingat lagu-lagu yang dulu pernah saya nyanyikan waktu saya agak mudaan. Nah, lagu pertama apa ya? Lagu pertama saya mau sharing tentang lagu lagu udah lama. Nah, ini lebih ke lagu himne ya, himne. Jadi, saya tuh suka lagu yang ini loh. What a friend we have in Jesus. Nah, ini sebenarnya lagunya mirip kayak Kulihat Ibu Pertiwi gitu ya. Sedang bersusah hati. Bersih sama loh. What a friend we have in Jesus. Yesus kawan yang setia bagi kita yang lemah. Ya, mirip kan lagunya. Nah, saya suka lagu itu. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Ya, What a Friend We Have in Jesus ini ditulis kalau nggak salah ya, kayaknya bener deh. Ditulis oleh Joseph Scriven. Wah, saya masih inget ya. Padahal saya dulu tahu-tahu gituan tuh waktu saya kuliah gitu ya. Saya sambil buat kue ya, tuh. Jadi saya agak maju turun gitu. Saya sama peralatan gitu ya. Nah, ditulis oleh Joseph Scriven. Saya lupa tahunnya ya. Jadi dia tuh nulis lagu ini What a Friend We Have in Jesus. Jadi kalau nggak salah ya, dia itu kayaknya mau kawin gitu ya, tunangan gitu ya. Kayaknya sih tunangannya meninggal deh gitu. Kayaknya dia kayak patah hati gitu, sedih lah. Akhirnya dia sedih banget lah hidupnya. Terus dia tinggalin lah ibunya sendirian. Kan dia udah sedih dong, calon tunangannya meninggal. Terus dia kayaknya pergi menyepi gitu. Terus dia ninggalin ibunya. Saya kalau cerita-cerita gini langsung agak sedih gitu ya. Jadi dia tinggalin ibunya. Terus dia tulislah puisi ini kepada ibunya. Jadinya dia bilang, ya udah, what a friend we have in Jesus gitu. Kadang ya kita nyanyiin lagu itu nggak tahu ceritanya. Kalau kita tahu ceritanya itu luar biasa banget loh. Kalau kita tahu ceritanya. Ya teman-teman ya, saya itu rumahnya tuh dikelilingin oleh kayak bukan hutan sih, kayak kayak apa sih, rawa-rawa gitu ya. Pokoknya hijau semua deh. Nah, udah gitu ya, di rumah tuh sering ada ini loh, sering ada belalang gitu masuk, nggak tahu lewat mana. Pernah tuh ada belalang, tuh ada belalang gitu ya. Coba deh ya. Jadi kalau kita tahu siapa penulis lagunya,
kita jadi tuh nyanyinya tuh jadi kayak lebih menghayati gitu loh. Nah itu lagu pertama ya, What a Friend We Have in Jesus. Nah lagu yang kedua adalah, sebenarnya ini lagu ayah saya sih, saya udah pernah sharing sih di video yang lalu, bisa mau sharing lagi. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Nah lagunya kayak gini teman-teman. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Nah teman-teman, banyak kan orang udah tahu ya lagunya ya. Saya pernah juga tuh diajakin nyanyi itu sama teman saya di handphone. Mamanya baru meninggal waktu itu. Ami kita nyanyi yuk online. Oke. Kirain saya nyanyiin itu, kita nyanyi berdua, terus saya main gitar gitu ya. Nah teman-teman, itu lagu yang kedua, lagu favorit ayah saya, Tiap Langkahku gitu. Nah teman-teman, dulu ya saya suka nyanyi itu sama ayah saya. Kalau lagu favorit ibu saya apa ya? Saya jadi lupa tuh. Mama apa ya lagu favoritnya? Kayaknya sih lagunya dia ini deh. Sehabis hujan tampak langit, gitu lagunya. Lagunya begini nih kayaknya deh. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih. Saya tuh ya teman-teman ya, kalau nyanyi gitu ya, kalau lagunya gitu ya menyentuh, kadang-kadang saya juga langsung jadi terharu gitu ya. Saya juga bingung kenapa saya orangnya tuh gampang terharu kalau lagi nyanyi atau lagi lihat film sedih, lihat orang yang apalagi kalau lihat orang tua, udah deh nggak tahan deh, pengennya bantu aja. Kayaknya saya ada sakit gitu ya. Jadi saya pernah nih ya jalan sama teman-teman saya, segeng gitu berempat. Pokoknya ya setiap ada peminta-minta, saya pasti langsung mau bantu gitu ya. Teman-teman saya nih kalau udah ada peminta-minta gitu ya, pokoknya ada orang yang perlu dibantu lah gitu, mereka tuh langsung pegangin tangan saya, nggak boleh lihat karena saya harus membantu gitu. Nah sampai segitunya teman-teman, karena mereka capek lihat saya bantuin orang terus, beneran sampai segitunya. Makanya saya orangnya gampang sedih. Dalam hal lagu-lagu juga saya juga bingung, nggak tahu kenapa. Saya juga sedang mencari-cari, mungkin karena hidup saya penuh dengan bukan drama ya. Mungkin hidup saya penuh dengan pergumulan kali ya, pergumulan. Ngerti nggak sih pergumulan? Penuh dengan lika-liku, cobaan, nggak lah ya. Nggak, intinya saya memang segampang terharu lah, gampang berbelas kasihan gitu sih. Nah teman-teman, nah lagunya itu habis hujan tampak langit gitu, bagai janji yang teguh di balik. Ini lagunya agak sedih teman-teman. Duka menanti pelangi kasih Tuhanku. Oke, itu ya. Nah, terus lagu selanjutnya adalah, saya mau share teman-teman,
sekarang ini kan ya di Amerika sih virus mah udah selesai lama banget lah ya. Semua orang udah nggak pakai masker lagi. Nah, tapi di beberapa negara yang lain seperti Indonesia ada beberapa yang masih belum selesai lah ya. Ada yang belum divaksin juga, ya itu sih urusan sendiri ya. Karena di Amerika juga banyak kok yang nggak divaksin. Tapi vaksin terbuka di mana-mana dan gratis. Merekanya aja yang nggak mau divaksin. Nah, buat teman-teman yang lagi sedih karena virus ini, pandemik ini, mungkin kehilangan kerja, mungkin juga kena, harus karantina, sepi, sendiri. Nah, nih teman-teman, udah jadi satu loyang lagi ya. Nah, teman-teman, saya ada lagu nih teman-teman, judulnya Dia Hanya Sejauh Doa. Teman-teman tahu kan lagunya yang kayak gini? Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Nah, jadi teman-teman, dia hanya sejauh doa. Ya, kadang-kadang memang kita tidak bisa mengubah keadaan, tapi setidaknya kalau kita berdoa ada rasa tenang sih, ya kan? Kadang memang kita tidak perlu melakukan apa-apa, kita hanya bisa berdoa aja, tenang. Firman Tuhan juga bilang kan, dengan duduk tenang dan diam terletak kekuatanku, kayak gitu. Jadi be still aja. Kadang-kadang kita harus tenang sih. Hidup saya lagi rame sini sekarang. Saya lagi bergumul dengan beberapa hal. Saya dari tadi ngomongin bergumul terus, teman-teman bingung gak sih? Saya awal-awal juga bingung bergumul tuh apa, tapi lama-lama saya ngerti. Bergumul tuh maksudnya adalah saya sedang mendoakan, sedang memikirkan, kayak gitu-gitu deh. Nah, kadang-kadang kita perlu be still sih. Saya juga perlu be still sih. Kadang waktu saya jadi guru ya, saya nggak berani loh ketemu orang tua murid kalau nggak saya be still. Serius, kadang-kadang orang tua murid tuh ya nyebelin gitu ya. Kita tidak mampu untuk ngomong balik, kayak nggak punya hikmat gitu. Jadi saya harus be still gitu, baru bisa ada kekuatan gitu menghadapi orang tua yang luar biasa itu, yang tanda petik sok kaya. Ya memang kaya sih teman-teman, memang kaya sih, nggak saya pungkiri. Tapi kadang-kadang nggak behave gitu aja sih. Nggak apa-apa ya curhat. Nah teman-teman, lagu selanjutnya adalah tadi Dia Hanya Sejauh Doa. Nah, lagu selanjutnya adalah lagu ini teman-teman. Ku perlukan juru selamat dalam. Saya malah nggak ngerti bahasa Indonesianya. Saya malah taunya bahasa Batak. Saya nyanyi bahasa Batak aja kali ya. Nggak apa-apa ya, campur-campur. Kita kan Indonesia. Oke, lagunya gini. Ikon Yesus dorong aku, sahalaku liludo, rapon Yesus boyang monang talumu suinaro, dang mabiarau disi Tuhan Yesus dongaki saihu tonoku Yesus olo aku namai. Gitu teman-teman. Saya malah jagonya bahasa Batak. Ya itu juga salah satu lagu yang suka nyanyiin sih sama ayah saya. Saya tahu lagu itu gara-gara dia sering nyanyiin. Makanya saya hafal
Saya nyanyiin lagi ya. Ikon Yesus dorong aku sahala kuliludo. Rapon Yesus boya monang lalu musuhi ngaro dang mabiara audisi Tuhan Yesus dongaki sai konoku Yesus Allah aku namai. Ya, itu deh teman-teman. Besok saya share lagi ya lagu-lagu yang saya suka. Saya banyak banget suka lagu-lagu. Dah, saya lanjutin masak dulu. Hampir selesai. Bye.